Jemaat yang terkasih, Salam. Kami ingin membacakan Warta Gereja Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat di GKJ Klaten dimanapun berada. Romawi 1, ibadah Minggu di rumah. Sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19, maka untuk sementara ibadah diadakan di rumah masing-masing sampai pada akhir Mei. Ibadah Minggu selanjutnya akan diatur kembali setelah memperhatikan situasi dan kondisi. Adapun liturgi tuntunan ibadah di rumah dibagikan melalui majelis pengasuh blok masing-masing dan video tuntunan ibadah akan dipersiapkan oleh bidang ibadah bersama dengan tim produksi multimedia GKJ Klaten. Mohon perhatiannya. Romawi 2, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diselenggarakan secara online dengan tuntunan ibadah dari Sinode. Link YouTube akan dibagikan melalui grup-grup WA. Mohon perhatiannya. Romawi 3, Majelis Lereh. Ada sebagian anggota majelis yang habis masa pelayanannya besok pada bulan Juli mendatang. Adapun yang akan lereh sebagai berikut. Penatua, Blok 1, Penatua Dwi Yulianto. Blok 2, Penatua Kori Winastri. Blok 3, Penatua Asih Puji Astuti. Blok 5, Penatua Triyono. Diaken, Blok 3, Diaken Eko Indriastuti. Kepada masing-masing blok dimohon mempersiapkan calon-calon penggantinya. Nama-nama calon penggantinya dapat diserahkan Majelis GKJ Klaten melalui kantor GKJ Klaten. Mohon perhatiannya. Romawi 4, pelaksanaan Hari Raya Penuaian. Pelaksanaan Hari Raya Penuaian yang biasanya dilaksanakan usai ibadah kenaikan Tuhan Yesus, oleh karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka waktu pelaksanaan ditunda dan direncanakan akan dilaksanakan pada hari ulang tahun GKJ Klaten pada bulan Juli mendatang. Mohon perhatiannya. 5. Hasil sementara celengan aksi puasa. Jumlah sementara perhitungan celengan aksi puasa dari 133 celengan dan 14 amplop persembahan aksi puasa yang kembali ke kantor GKJ Klaten. Adapun persembahan yang terkumpul berjumlah 17.461.000 rupiah. Majelis mengucapkan terima kasih. Rom 6, berita duka. Telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Wongso, warga Blok 5 pada hari Kamis tanggal 30 April tahun 2020 dan telah dimakamkan. Majelis beserta warga jemaat GKJ Klaten turut berduka cita. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada para jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Demikian warta gereja kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah ini dengan menaikkan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Jemaat dimohon berdiri. Kuasa
Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan, Gereja Kristen Jawa Klaten, dimanapun saudara berada, bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi, maupun saudara sedang sendiri di kamar saudara, di tempat kos saudara, ataupun di mana saudara berada. Kita bersama menyatukan hati, melaksanakan ibadah Minggu Paskah kelima, tanggal 10 Mei 2020 bersama seluruh jemaat dan majelis Gereja Kristen Jawa Klaten hari ini. Mari kita awali memasuki votum dan salam. Marilah ibadah ini kita khususkan bersama-sama dengan mengaku bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus bersama persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Marilah kita memuji nama Tuhan, disertai dengan rasa syukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi keluarga kita hari ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 161, bait yang pertama dan yang kelima, segala kemuliaan. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati, mengawali ibadah ini dengan bertelut sujud di hadapan Tuhan memanjatkan doa pembuka bersama-sama. Satukan hati di dalam doa. Kami bersembah di hadirat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan berucap syukur, Tuhan sudah menyertai seminggu perjalanan waktu kehidupan kami. Dan hari ini kembali dalam peribadahan. Syukur kepada Tuhan kami dikaruniai sehat, selamat, kuat, hingga menikmati hari kami bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara yang kami kasihi. Melalui tuntunan ibadah yang diselenggarakan oleh Gereja Kristen Jawa Klaten hari ini, kiranya kami merasakan persekutuan dengan Tuhan, menerima berkah-Mu, menaikkan puji-pujian menyembah dan mengagungkan nama-Mu, serta firman yang nanti akan kami terima, berkenanlah
Tuhan, Engkau memberkati menjadi makanan rohani kami. Tuntunlah ibadah ini, jadikanlah kami merasa damai, merasa kehidupan kami terpelihara oleh tangan-Mu. Dari awal sampai akhir ibadah ini berlangsung diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, saudara-saudara, sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan hukum kasih yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40, kita terima bersama pernyataan hukum kasih dari Tuhan. Demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Namun demikian, saudara, kita menyadari belum sempurna menjalani hukum kasih ini, menjadi sandungan hidup kita, hingga kita jatuh dan terlena di dalam dosa. Dengan penuh penyesalan, mari kita memohon pengampunan. Mari bersama menyesali dosa melalui nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 25, bait yang pertama dan yang ketiga, Ya Allahku di Cahyamu. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Dengan rasa syukur, kini mari kita perhatikan dan terima bersama-sama pembacaan berita anugerah dari 1 Petrus 1 ayat 3-5 yang demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Serta petunjuk hidup baru yang diambil bacaannya dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang demikian bunyinya.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama menerima kemurahan Tuhan untuk mempersekutukan hati kita menaikkan sejumlah permohonan doa syafaat. Dengan berdoa bersama-sama, memohon kemurahan Tuhan memberkati bangsa negara, meminta pergumulan yang sedang dihadapi oleh dunia dengan adanya wabah virus corona. Kiranya dengan iman, semua yang kita panjatkan nanti membawa berkah. Tuhan berkenan mengabulkannya. Didasari dengan yakin dan percaya, kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah yang Maha Agung, Bapa, Sang Pencipta alam semesta, kepadamu kami bersembah sujud, menyatukan hati bersama umat. Setelah kami meninggalkan 6 hari kami bekerja, hari ke-7 menjadi hari kami beribadah di hadapan-Mu. Terimalah dengan rasa sembah kami bersujud. Terimalah dengan rasa kagum kami mensyukuri. Ungkapan syukur ini terimalah ya Tuhan. Bersyukur karena Tuhan memberi kami perlindungan, hingga kami selamat dari wabah maupun dari gangguan keamanan, dari sakit penyakit. Terhadap kehidupan kamilah tangan-Mu terulur menjaga menyertai siang maupun malam. Kami juga bersyukur masih diperkenankan untuk bekerja, untuk belajar, untuk beribadah, sekalipun semua kami laksanakan di rumah. Tak lupa kami juga mengucap syukur Tuhan tidak pernah membuat kami dalam keadaan seperti ini kehilangan kesempatan bersekutu denganmu. Melalui doa-doa yang kami naikkan, pujian yang kami lantunkan, terlebih sabda firman-Mu dalam beragam kemasan, sungguh menjadi pengobat hati, membuat kami dapat merasakan ketentraman, melawan khawatir maupun hal-hal negatif yang bisa muncul di pikiran. Oleh karena itu, sekali lagi bersama seluruh umat, kami memanjatkan syukur, kami menyatakan sembah sujud kami hanya kepadamu. Kini dengarkan doa kami. Mohon pengampunan bila ada dosa yang masih kami perbuat. Mohon disucikan agar doa yang kami panjatkan tidak terhalang. Kami berdoa meminta kepadamu, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami, untuk keselamatan bangsa negara, para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, maupun gugus tugas penanganan wabah virus Corona COVID-19 di Indonesia. Tuhan beri kesanggupan untuk menghadapi gangguan yang sedang muncul di tengah negeri kami dan juga bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Dalam pertolongan Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, segera sirnakan virus corona dari muka bumi. Diberkati tim ilmuwan yang sedang bekerja untuk menemukan baik itu obat maupun vaksin untuk menanggulangi dan menyembuhkan. Kiranya diberkati, kiranya dimudahkan, kiranya segera ditemukan. Kami juga berdoa dampak dari wabah virus ini memukul sendi-sendi dan komponen kehidupan berbangsa bernegara. Untuk itu kami mohon ketahanan dan kekuatan, khususnya negeri kami diberi kesanggupan untuk mengadaptasi diri, baik itu membuat kestabilan kesejahteraan sosial, menjaga
negara ini tetap dalam ketentraman dan keamanan, sampai dengan usaha-usaha bagaimana bisa bertahan dalam pukulan di sendi ekonomi, pendidikan, keamanan, maupun kehidupan sosial bangsa negara ini. Seutuhnya kami berseru, Tuhan Yesus, tolonglah kami dapat segera mentas dari pergumulan ini. Kini kami bawa doa syafaat untuk kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Sanak saudara kami yang berhimpun sebagai jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Klaten ini, kami mendoakan majelis gereja dalam menanggung jawabi tugas penggembalaan, pelayanan, pemeliharaan iman, dan kesaksian. Di tengah situasi yang saat ini sedang berada dalam suasana pembatasan relasi sosial berskala besar, kiranya tetap gereja menunaikan tugas dan panggilannya, perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Dalam doa kami terus bekerja, memohonkan berkah dan perlindungan, hingga majelis gereja tetap seia sekata, sehati sepikiran, menanggung pergumulan pelayanan ini bersama-sama. Satu roh, satu panggilan, satu amanat untuk terus berkobar di batin kami, kemauan untuk melayani Tuhan dan sesama, sekalipun dalam suasana yang sangat sulit. Para penatua, para diaken, dan juga pendeta, berkati dalam nama Kristus. Kami juga mendoakan permohonan umat. Saat ini, sanak saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, memerlukan jamahan tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa, Ibu Wiwi Supriyanto, Blok 2, pasca menjalani perawatan opname di rumah sakit. Bersyukur sudah boleh pulang di tengah keluarga. Sakit yang dialami dalam nama Yesus kami jamah dan mohon berkah Ibu Wiwi pulih sehat kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Sartono, warga Blok 2, yang kami mendengar mendapat serangan stroke ringan, harus berbaring di rumahnya. Tuhan, Engkau lawat hamba kekasih-Mu ini. Dalam deritanya ada keringanan, dalam deritanya ada penghiburan, dalam sakitnya ada pengharapan. Dalam nama Yesus, Ibu Sartono, berilah kekuatan. Tak lupa kami juga berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga yang setia menjalankan ibadah, terpeliharalah iman mereka. Seru doa pribadi keluarga-keluarga kami, kiranya Tuhan berkenan menilik, menerima, dan mengabulkannya. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami, dimanapun mereka berada dalam kebersamaan dengan anggota keluarga. Tuhan karuniakan berkah sehat kepada para orang tua. Hati yang gembira, jauh dari keputusasaan, menjadi pendoa-pendoa bagi keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara. Tak lupa kami juga berdoa anak-anak kami yang harus terus beradaptasi, menjalani tugas-tugas belajar mereka di rumah. Bahkan sebagian ada yang harus menghadapi ujian, harus ada yang menghadapi tugas-tugas yang harus dikerjakan secara online. Tuhan, jauhkan dari kejenuhan, buatlah mereka kreatif, tetap bertambah ilmu pengetahuan, maju dan bersemangat untuk mengukir prestasi hari ini untuk menggapai masa depan. Lindungi kami seminggu yang akan datang menjalani kehidupan dalam suasana tentram. Jauhkan kami dari konflik, keberdosaan, atau perbuatan yang tidak berkenan. Terimalah doa syafaat kami ini. Selanjutnya kami akan menerima pemberitaan firman-Mu, ya Tuhan, makanan untuk roh kami. Tuntunlah dengan Roh Kudus, supaya firman-Mu menjadi kekuatan hidup dan iman. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua permohonan doa syafaat ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita menerima pembacaan firman Tuhan. Mari anak-anakku, sekolah minggu, para remaja, dan juga pemuda, serta saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, kita terima dan kita hayati bersama sabda Tuhan yang menjadi makanan kehidupan rohani kita. Injil Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14,
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan bersabda demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian indah bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan. Haleluya. Sekali lagi, bagaimana kabar saudara pada hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Anak-anak semua masih betah bersama keluarga dan beraktivitas di rumah kan? Ya, kita harus bersabar anak-anak semua, remaja, pemuda. Kita memang tidak bisa memprediksi berapa lama situasi seperti ini. Tapi percayalah, semua ada batas mulai, pasti ada juga batas untuk berakhir. Kita memasuki Minggu Paskah kelima. Tema renungan hari ini, saudara sekalian, beriman. Itu berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Topik tentang ajaan beriman. Bukan pasif, tapi harus ada karya kesaksian dan karya-karya bagi kemuliaan Tuhan.
Ada satu penghantar sebagai pembuka. Kidung Pasamuan Kristen atau KPK nomor 127 itu menjadi sebuah cerminan bagaimana hidup beriman dalam bahasa Jawa, pangandel. Sair lagu sebagian dari Kidung Pasamuan Kristen 127 kurang lebih berbunyi, amongku mandel iku uwiting karosanku, amongku mandel iku etu ing kraharjanku, aku datan kuwatir pangeran pepujianku, dan seterusnya. Dasar dari segala kehidupan amung kumandel hanya karena percaya atau beriman. Jadi saudara bisa bersaksi, saudara bisa berkarya, itu mewujudkan atau menggambarkan iman. Atau sebaliknya, apa yang saudara saksikan dan apa yang saudara kerjakan sehari-hari harus berangkat dari iman. Bacaan Injil ini tadi memberikan gambaran bagaimana Tuhan Yesus selalu membungkus kehidupan para muridnya pun dengan dasar hidup di dalam iman. Yang akan dituai di dalam kehidupan para murid jika hidup di dalam iman, ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Menjalani kehidupan untuk bersaksi dan berkarya berdasarkan iman akan membuahkan kehidupan percaya. Tidak ada kegelisahan di dalam hati kita. Hidup dijalani dengan nikmat. Hidup dijalani dengan setiap perjalanannya itu indah. Sekalipun yang nikmat dan yang indah ini bentuknya bisa sesuatu yang tidak kita harapkan. Sesuatu yang membuat pendadaran keyakinan kita diuji, didadar. Tapi sekali lagi, supaya kita tidak gelisah, supaya kita tetap menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan itu dengan yakin dan percaya. Kepada para muridnya, pelajaran hidup untuk menjalani setiap tahap kehidupan dengan tidak gelisah, disertai yakin dan percaya, ditanamkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Berikutnya, Yesus memberikan jaminan bagaimana menjalani hidup di dunia ini bisa terhindar dari kegelisahan dan berdiri di atas keyakinan yang tidak tergoyahkan. Yesus menanamkan satu konsep kepada para murid dan juga kepada saudara dan saya. Mungkin saat ini saudara dan saya sedang berjalan dalam situasi kehidupan yang sama sekali tidak kita inginkan. Berada dalam suasana wabah, menghadapi sesuatu yang semulanya mudah menjadi sulit, menghadapi sesuatu yang bisa dihitung sekarang menjadi tidak bisa diramalkan atau diprediksi. Namun bagaimana? Jangan gelisah. Tetap hari demi lembar hari yang saudara dan saya hadapi, kita hadapi dengan percaya. Apa yang Yesus tanamkan atau ajarkan kepada para murid dan kepada kita hari ini? Yesus mengajarkan yang pertama, menjalani hidup di dunia, tapi punya orientasi kehidupan abadi. Itu yang membuat kehidupan kita di dunia apapun warnanya, tidak kita jalani dengan kegelisahan. Bila saat kita menjalani hidup di dunia, namun sudah memiliki orientasi kehidupan abadi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kapan kita sampai ke rumah Bapa, saudara? Di mana tempat tinggalnya Bapa itu, saudara? Inilah yang tersirat dari apa yang disampaikan Yesus kepada para muridnya. Yesus mengajari,
engkau masih hidup di dunia, ada banyak hal yang tidak pasti, ada banyak hal yang membuat engkau dalam derita, ada banyak hal yang membuat engkau takut, khawatir, tapi dalam engkau menjalani, jangan gelisah. Jalani dengan percaya. Ini bukan akhir kehidupan, tempatmu terakhir bukan di dunia ini. Namun, engkau akan menuju perjalanan, menemukan perjalanan menuju ke rumah Bapa. Itu menjadi gambaran bagi kita. Ketika kita menghadapi kesulitan ini, kita tidak perlu menempatkannya sebagai sebuah pukulan, pencobaan, ataupun sesuatu yang membuat kita takut menjalani kehidupan. Tapi yang kita hadapi saat ini harus kita tarik jauh ke depan, bahwa akan ada tempat yang kita tuju di balik perjalanan waktu di muka bumi ini, yaitu memegang janji Tuhan. Akan diberikan tempat di rumah Bapa. Selama kita di dunia menghadapi derita, itu biasa. Tapi jangan sampai derita dunia membuat kita melepaskan pengharapan menuju ke rumah Bapa. Tidak mudah, saudara, menjalani hal seperti ini. Jangankan kita yang saat ini menjadi pengikut dan penyembah Yesus dalam tanda petik dari tempat yang jauh. Jauh sejarah waktunya, tidak menyaksikan langsung Yesus dan karyanya hanya berdasarkan yang tertulis dalam berita firman Tuhan. Murid-murid yang menjadi saksi Yesus secara langsung, setiap hari hidup bersama Yesus, itu pun masih dalam kegamangan hati untuk bisa menaruh percaya penuh bahwa Yesus akan menuntun mereka menuju ke rumah Bapa yang abadi. Ada dua orang murid yang digambarkan di sini dalam percakapan Yesus tadi. Untuk bisa menangkap bagaimana menjalani hidup di bumi, tidak gelisah, menjalani hidup di bumi dengan yakin dan percaya, itu tidak mudah. Walaupun sudah bersama-sama Yesus, atau masih bersama-sama dengan Yesus sendiri, di mana Yesus sudah berkarya ajaib disaksikan oleh mereka. Orang lumpuh berjalan kembali, orang buta melihat lagi, orang lapar dikenyangkan dengan 5 roti 2 ekor ikan. Para murid ini menyaksikan. Itu pun percaya mereka masih tergoyahkan. Yesus menyampaikan kepada para muridnya, dalam kamu membangun percaya, kamu harus taat. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Apa yang aku lakukan, kamu harus lakukan. Beberapa ayat. Namun ternyata Thomas menanggapi, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas, salah seorang murid, sudah menyaksikan Yesus dan karyanya, menjanjikan akan membawa mereka menuju rumah Bapa. Itu pun masih menjadi keraguan. Thomas masih bertanya, kami tidak tahu jalan menuju, jalan yang harus kami lalui, kemana tempat kami akan tuju, kami tidak tahu. Lalu Yesus meyakinkan kembali dengan kesabarannya, supaya tidak gelisah, hidup dalam keyakinan, percaya bahwa Yesus yang ada di hadapannya adalah pribadi yang akan menuntun mereka kepada keabadian. Murid yang kedua, yang juga mencerminkan bahwa keyakinannya kepada Yesus itu belum kokoh dipegang. Bahkan dia belum tahu status Yesus bukan manusia biasa, tapi juga pribadi Allah yang menjelma di dalam pribadi Yesus. Yaitu dicontohkan oleh Filipus, di mana Filipus juga bertanya, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata,
tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Contoh kedua ini, ketidakpercayaan menjadi lemah, belum kokoh di hati para murid. Karena para murid, digambarkan oleh Filipus, belum memahami status Yesus bukan manusia biasa yang bisa binasa, tapi di dalam pribadi Yesus menyandang gelar ilahi. Dia dan Bapa satu kedudukan ilahi. Bila hal ini dipegang dan dimengerti oleh para muridnya, tentu tidak akan ada keraguan, ketakutan untuk menjalani kehidupan karena mereka hidup bersama dengan Allah Bapa sendiri. Saudara-saudara sekalian, bagaimana mengaplikasikan isi pengajaran ini dalam kehidupan kita saat ini? Saudara dan saya mungkin bertemu dengan pergumulan-pergumulan yang jauh seperti dialami oleh para murid. Mungkin kita merasakan jauh lebih berat atau jauh lebih sulit karena kita tidak bertemu langsung dengan Yesus, tidak menyaksikan langsung karya-karyanya, dan kita diminta untuk terus memegang teguh dalam sebuah keyakinan, mempertahankan hidup iman, percaya penuh kepada Yesus. Bagi kita saat ini mungkin dianggap jauh lebih sulit dibanding dengan para murid. Padahal para murid pun tidak dalam kesempurnaan, dalam kegoyahan, sehingga akan mudah bagi saudara dan saya berkata, wajar toh kalau sampai saat ini saya mengikut Yesus dan ternyata menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang seolah-olah entah Tuhan mendengar, entah Tuhan melihat, atau entah Tuhan sanggup menolong aku atau tidak. Seolah-olah aku hanya menghadapi sendiri, berteriak dalam doa tidak segera dikabulkan, melihat derita kok tidak disingkirkan, malah diizinkan menghadapi. Akan menjadi sangat mudah orang-orang Kristen di muka bumi pada hari ini untuk goyah di dalam iman. Namun tentu itu bukan menjadi pilihan. Namun tentu itu bukan menjadi akhir dari sebuah perjalanan saudara dan saya. Mengenal Yesus berakhir hanya karena berada dalam derita dan pergumulan. Aplikasinya, iman akan teruji justru ketika berada di tengah pergumulan. Jadi, kalau saudara beriman kepada Yesus dan saudara bertemu pergumulan, disitulah bobot dan nilai iman saudara dan saya akan diperhitungkan. Di dalam pergumulan, di dalam godaan, di dalam cobaan, masihkah Yesus menjadi andalan hidup saudara? Keyakinan saudara menjadi semakin kokoh, punya pengalaman baru untuk meyakini Kristus Yesus sebagai penolong hidup, atau saat dalam godaan dan cobaan, saudara mulai berkeyakinan kepada hal lain, berpaling kepada hal lain, dan menjadi lemah mengandalkan Yesus dan segala kuasanya. Jadi sekali lagi, kesulitan hidup bukan bukti bahwa Tuhan tidak menyertai saudara. Pergumulan hidup bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Tapi kesulitan, pergumulan diizinkan menempa, diizinkan menjadi alat uji. Bagaimana yang saudara imani itu terukur derajatnya. Menjadikan saudara tahu kedewasaan hidup beriman saudara hanya melalui jalan ujian. Jalan kesulitan dan pergumulan menjadi sarana ujian terhadap keyakinan dan iman yang saudara percaya. Berikutnya, Yesus menempatkan diri sebagai penjamin jalan kebenaran dan kehidupan, akan menopang karya kesaksian dan keyakinan saudara dalam beriman kepada Kristus. Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Dua pembuktian untuk tidak gelisah, untuk percaya saja menjalani hidup di dunia ini bersama Yesus. Dibuktikan dengan dua. Yang pertama, keberadaan Yesus bukan manusia biasa, tapi dia Allah pribadi. Dia menyediakan tempat bagi para murid dan pengikutnya, rumah bersama dengan rumah Bapa. Sehingga kita jalani di dunia ini tidak perlu gelisah, karena punya pengharapan hidup menuju rumah Bapa yang abadi. Yang menjanjikan bukan orang biasa, tapi Allah Bapa sendiri yang ada menjelma di dalam pribadi Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa para pengikutnya, kenapa para muridnya, kenapa orang Kristen yang percaya kepada Yesus tidak boleh goyah imannya? Karena Yesus adalah jawaban dari apa yang saudara imani, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, saudara? Beriman kepada Yesus berarti saudara sedang mengimani sebuah jalan. Jalannya bukan jalan yang diragukan, tapi jalan yang benar. Tujuannya tidak sedang dicari-cari, tapi goal akhir tujuannya sudah jelas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tujuannya membawa saudara dan saya yang beriman kepada Yesus mencapai garis, yaitu kehidupan. Kehidupan yang disempurnakan. Kehidupan yang dipenuhi ketentraman, kedamaian, sehingga tidak perlu gelisah kalau saat ini sedang bertemu dengan masalah. Ada tiba waktunya kita akan dituntun melalui jalan yang benar itu, yang akan membawa ujung perjalanannya mencapai dan bertemu kehidupan. Itu jaminan percaya kita kepada Yesus. Dia Allah pribadi. Dia jalan benar dan mencapai tujuan kita, mencapai kehidupan di rumah Bapa. Jadikan ini penghiburan. Jadikan ini kekuatan iman. Apapun yang menerpa saudara dan saya hari ini di dunia, jangan membuat pengharapan besar yang nilainya abadi itu tanggal oleh kejadian-kejadian yang sementara di dunia ini. Bisa itu sakit penyakit, bisa itu pergumulan, bisa itu situasi sulit yang tidak hanya saudara sendiri yang menghadapi. Jangan ketakutan, jangan gelisah sendiri. Ya, dengan adanya wabah virus corona, yang menghadapi ini orang sedunia. Tapi bedanya, saudara diingatkan oleh firman hari ini, saudara punya Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saudara punya Yesus yang adalah jalan kebenaran dan sanggup menuntun saudara mencapai kehidupan di rumah Bapakku. Tetap yakin, saudara. Tetap percaya, saudara. Yesus tidak berubah. Saat bersama para murid waktu itu, maupun saat saudara imani hari ini, Yesus sanggup menjadi jalan kehidupan, jalan yang benar untuk menuntun saudara mencapai apa yang menjadi harapan hidup saudara di muka bumi maupun di rumah Bapakku nanti. Yang terakhir, saudara, ada di dalam ayat yang ke-14, di pasal 14 ayat yang ke-12, firman-Nya berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, Yesus menjadi pegangan dan menjadi keyakinan iman kita, diikuti dengan perbuatan aktif ini, yang akan membuat saudara tetap tenang, tidak gelisah, bisa menjalani kehidupan iman di muka bumi, apapun warna kehidupannya, disempurnakan melalui ayat 12 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Iman kita tidak pasif. Yakin percaya saudara kepada Yesus tadi tidak hanya untuk menguatkan hati kita sendiri,
Tapi harus segera ada bukti, harus ada aksi dari yang kita imani. Yaitu, bila saudara percaya dan yakin kepada Yesus, harus tercermin apa yang dilakukan oleh Yesus harus juga menjadi sesuatu yang kita lakukan. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Imanmu, imanku disebut iman bila ada karya. Karyanya berupa apa? Berupa hal-hal yang Yesus kerjakan, kita juga kerjakan dengan yakin. Yesus mengerjakan apa saja? Yesus mengerjakan karya-karya penyelamatan. Yesus mengerjakan karya-karya kasih. Yesus mengerjakan karya-karya pengampunan. Yesus mengerjakan karya-karya peduli. Yesus mengerjakan karya-karya penyembuhan. Yesus mengerjakan karya-karya menuntun orang kepada pertobatan. Dan masih banyak karya yang bisa saudara dan saya juga karyakan. Berlaku kasih, berlaku peduli, berlaku pengampunan, berlaku menuntun orang menuju kepada kebenaran, menuntun orang meninggalkan dosa dan segala kegelapan. Itu harus menjadi bukti dari iman kita kepada Kristus. Bila hal itu menjadi warna dan isi kehidupan saudara dalam menjalani kehidupan percaya kepada Yesus, isinya adalah karya-karya. Apa yang dikaryakan Yesus juga saudara karyakan. Dunia ini mau gonjang-ganjing, dunia ini mau berubah warna, kita tidak gelisah, kita tetap tidak goyah, tetap berpegang teguh, yakin, percaya kita kepada Yesus. Kalau kita konsentrasinya bukan kepada gejolak yang ada di dunia, tapi konsentrasinya kepada karya-karya yang Yesus kerjakan, kita juga kerjakan. Menutup renungan ini, Yesus mengingatkan untuk memelihara iman, keyakinan kita, selain tadi membangun pemikiran bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tapi Allah pribadi. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang sanggup menuntun saudara. Dan diakhiri tadi, mengisi iman kita dengan mewujudkan karya-karya Yesus dalam kehidupan kita. Semua itu ditopang. Saat saudara berada di dunia ini, ditopang. Dapat mempertahankan kokohnya iman melalui sarana yang namanya doa. Ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-13 dan 14. Penopang kehidupan iman saudara, iman saya kepada Yesus dapat dibuktikan atau diwujudkan melalui perbuatan doa. Dan apapun, saya ulangi, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14 terakhir, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara tidak sendiri. Yang saudara yakini tidak jaminan kosong, tapi memberi jaminan. Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan. Apa yang kamu minta dalam nama Yesus, Yesus sanggup melakukan. Supaya Allah Bapa semakin nyata kehadirannya dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, jaminannya aku akan melakukan. Jadi, iman teguh, kokoh, bila saudara selalu bersekutu, mengandalkan Dia, membuktikan iman saudara, mengungkapkannya di dalam doa-doa yang penuh keyakinan. Menyebut nama Yesus dengan percaya. Memohon pertolongan pada Yesus dengan rasa berserah dan yakin. Apa yang saudara doakan, Yesus sanggup
menyatakan dalam kehidupan saudara. Itu penopang iman. Jangan goyah di tengah situasi susah. Jangan putus asa. Kehidupan bukan hanya di muka bumi ini, namun kita akan berarak-arakan menuju kesempurnaan jalan keselamatan. Bersama Yesus, sang jalan kebenaran dan hidup, menuju ke rumah Bapa. Terus beriman dalam bentuk karya, dalam bentuk kesaksian-kesaksian hidup yang nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersama masuk dalam saat teduh, merenungkan isi firman tadi. Mari kita bersama di dalam saat teduh pribadi. Dilanjutkan dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau kembali menggugah keyakinan kami. Beriman kepada Yesus bukan berarti tidak bertemu dengan masalah, tidak berada di tempat sulit, tidak berada di tempat-tempat yang menantang keyakinan kami. Justru hal-hal itu Tuhan pakai untuk menjadi pengokoh, penguji seberapa kami mengandalkan Yesus dalam kehidupan. Engkau sudah menyatakan sebagai pribadi Allah sendiri, Bapa dan Kristus adalah satu. Engkau juga menyatakan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang terakhir, Engkau sanggup menjawab doa-doa permohonan kami. Itu sebagai gambaran kami yang percaya kepada Yesus pasti akan terpelihara. Mampukan kami menerjemahkan setiap peristiwa kehidupan di muka bumi ini dengan sudut pandang iman. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Selanjutnya saudara, sebagai ungkapan syukur telah diberkati melalui makanan rohani berupa firman yang kita terima bersama-sama tadi, kini waktunya kita bersyukur, menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Siapkan hati saudara sekalian dengan menerima bacaan penuntun persembahan yang tertulis di dalam surat Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-20 dan 21. Demikian bunyi firman-Nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita bersama haturkan persembahan ini dengan diiring pujian penghantar persembahan Hidup Kita Yang Benar KJ 450. Saudara-saudara, kita haturkan persembahan ini melalui doa. Oleh karena itu, kami mengajak saudara untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur umat-Mu, di mana kami telah menerima karunia dan berkah sepanjang waktu-waktu yang kami lewati maupun melalui ibadah. Kami dikuatkan kembali untuk tidak goyah
beriman, percaya, tidak gelisah menjalani kehidupan ini. Beriman, percaya, berpegang teguh kepada Yesus menjadi andalan dan pertolongan kami, menjadi kekuatan dan tempat kami berkeluh kesah di dalam doa. Kami bersyukur persembahan yang terkumpul Tuhan terima. Kami bersyukur apa yang kami haturkan ini Tuhan berkati. Dan selanjutnya menjadi keluhuran kemuliaan nama-Mu, kelancaran pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tuhan yang mencukupinya. Bagi setiap umat yang sudah menghaturkan persembahan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tidak akan melupakan. Namun Engkau akan hadir, memberkati tangan-tangan yang sudah menghaturkan ini, kembali Engkau cukupkan kelimpahan rezeki berkah sehari-hari, kelimpahan rezeki berkah untuk kehidupan bersama keluarga, dimudahkan, diberkati dan dilancarkan oleh pertolongan Tuhan. Ampuni bila dalam kami mempersembahkan ada hal-hal yang tidak berkenan. Dalam nama Kristus Yesus, seluruh persembahan ini kami haturkan di dalam doa, dan kami akhiri memanjatkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, saudara sekalian, mari kita bersama umat Tuhan di seluruh muka bumi dan di sepanjang abad ini, kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini, arahkan hati saudara kepada Tuhan, bukalah dan terima pengutusan serta berkat-Nya. Arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sebelum kita bersama mengakhiri ibadah ini, terimalah pengutusan serta berkat dari Tuhan. Senantiasalah hidup di dalam iman. Jangan mudah digoyahkan oleh setiap perubahan dan keadaan. Tetap setia. Jangan gelisah hatimu. Jalani hidup ini dengan yakin kepada Kristus, Tuhan Allah Bapa. Jalan kebenaran dan hidup dalam kesaksian dan karya-karya saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati dan melindungi hidup saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk, mengambil waktu untuk bersaat teduh. Tetap dalam kesabaran, setia beriman kepada Kristus, sampai bertemu dalam pelayanan ibadah minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.